Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita melanjutkan pengajian kitab Wasiatul Mustafa dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan cahaya ilmu oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man ikhtasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dhalika sawaban fi qabrihi wa saqqala ala mizanihi. Man barang siapa orangnya ikhtasala, yaitu jika mandi yaumal jum'ati, di hari Jumat, ghafara, maka mengampuni dosa-dosanya siapa? Allahu, Allah, lahu, baginya, mengampuni ma, terhadap dosa, bainal jum'ati, di antara Jumat, ilal jum'ati, menuju Jumat yang akan datang. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, zalika, terhadap itulah mandi, Allah jadikan sawaban, pahala, fi qabrihi, manfaat di alam kuburnya, wasaqqala, dan memberatkan, ala mizanihi, di atas timbangannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barusan tadi, di situ beliau memberikan sebuah informasi, pemberitahuan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha akan keutamaan mandi di hari Jumat. Di situ disebutkan, Ali, barang siapa orangnya yang mandi di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Diampuni, yaitu antara Jumat satu minggu yang telah lewat dan Jumat satu minggu yang akan datang. Di samping itu, fadilah, keutamaan mandi di hari Jumat ini, besok ketika orang tersebut sudah meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala yang sangat bermanfaat, membantu dia ketika dia masuk ke alam kubur. Dan yang ketiga, mandi di hari Jumat itu sendiri, fadilahnya, pahalanya nanti akan memberatkan timbangan amal perbuatan ketika di yaumil hisab, dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu
anjuran, kesunahan yang begitu luar biasa keistimewaannya. Mudah dilaksanakan, nyaman dilaksanakan, akan tetapi jika dilakukan dengan niat untuk kesunahan di hari Jumat, maka orang tersebut akan mendapatkan satu, diampuni dosanya Jumat yang telah lewat dan Jumat yang akan datang. Kedua, nanti di alam kubur dia akan mendapatkan, ditampakkan pahala mandi tersebut. Dan yang ketiga, itu memberatkan timbangan amal kelak di mizan di yaumil qiyamah nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Begitupun sebaliknya, setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada madorotnya, baik itu di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Dalam ajaran Islam ada perintah, ada larangan. Dalam ajaran Islam ada kewajiban yang harus kita lakukan dan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Salah satu di antara anjuran yang berupa ibadah sunnah adalah mandi ketika di hari Jumat. Artinya apa? Ketika kita sudah masuk di hari Jumat, kita hendak berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka ketika itu ada kesunahan yang sederhana untuk dilakukan, tapi fadilahnya seperti yang Al-Fakir barusan sebutkan. Apa? Yaitu mandi ketika kita hendak bepergian menuju sholat Jumat. Maka bagi orang yang beriman, segala sesuatu itu sebenarnya bisa jadi ibadah. Ya walaupun kelihatannya mungkin bukan ibadah, tapi mungkin karena faktor ilmu pengetahuan dan faktor niat yang ditanamkan, bisa jadi sesuatu yang kelihatannya bukan ibadah bisa menjadi ibadah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang kelihatannya ibadah bisa jadi sebatas bukan ibadah, bahkan sia-sia belaka, juga karena niat yang salah ketika tanamkan dalam hati kita masing-masing. Contohnya misalkan mandi. Mandi itu secara kelihatan mata sepertinya bukan ibadah, tetapi dalam Islam itu yang perlu kita ketahui, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Mandi wajib ketika kita memiliki hadas besar. Mandi sunnah kapan? Satu, ketika kita hendak melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ketika kita hendak melaksanakan sholat istisqa. Kemudian kita hendak melaksanakan sholat Jumat di sini ini kita disunahkan untuk melaksanakan mandi. Kelihatannya mandi bukan ibadah, tapi kalau ada ilmunya, kita niatkan kesunahan karena Allah. Nawaitul husla li sunnati yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Saya niat bermandi di hari Jumat ini sunnah karena Allah. Langsung mandi, dibersihkan seluruh anggota tubuhnya, badan segar, bugar, sehat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 minggu yang telah lewat dan 1 minggu yang akan datang. Ma bainal jum'ati ilal jum'ati. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah meninggal dunia kita akan mendapatkan pahala, ditampakkan oleh Allah pahala tersebut. Dan yang ketiga, kita jumpai nanti ketika di mizan, dihadapkan Rabbul Alamin, Allah zat yang maha adil. Di saat itu semua perbuatan kita, mulai dari kita akil balik
sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai ketika meninggal dunia semuanya akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan tunjukkan balasannya. Begitupun sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah pun juga akan menunjukkan balasannya. Itu semua, tidak ada yang kelewatan, akan dipertanggungkan, akan dipertanggungjawabkan seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala perbuatan kita banyak yang baik, ditimbang oleh Allah ta'ala perbuatan kita banyak yang baik, maka nilai rapot kita juga baik. Rapot tersebut akan diterima oleh kita dengan tangan kanan, disebutnya ashabul maimanah, dengan senang hati, dengan gembira ria. Kenapa? Karena yang menerima buku catatan amal diterima dengan tangan kanan, disebutnya ashabul maimanah ini, itulah ciri calon menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jika amal perbuatan kita banyak yang buruk, ibadahnya buruk sekali, banyak kewajiban-kewajiban yang gak kita lakukan, apalagi kesunahan yang wajib aja jarang kita lakukan, apalagi yang sunnah, justru banyak catatan-catatan buruk, kemaksiatan, kemungkaran kita lakukan, sehingga akhirnya rapot kita dinilai buruk, diterima oleh kita dengan catatan yang buruk, diterima oleh tangan kiri, disebutnya ashabul mas'amah. Kita akan menjerit, histeris, nangis. Kenapa? Sedih, prihatin yang tiada tara, penyesalan yang tiada hentinya. Karena itu orang-orang yang menerima buku catatan amal diterima dari tangan kirinya, dia akan menjadi calon penduduk dan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, di kesempatan yang Allah berikan di muka bumi ini, banyak sekali perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan semuanya itu pasti ada hikmah dan ada fadilah, ada pahalanya. Termasuk salah satu pahala yang memberatkan timbangan mizan amal kita kelak besok di hari kiamat, salah satu di antaranya ialah mandi di hari Jumat tersebut. Wasaqola, itu bisa memberatkan ala mizanihi, bagi timbangan amal orang yang pada waktu di dunia ia konsisten, ia belajar dengan sungguh-sungguh memahami ilmu agama, diamalkan, kemudian salah satunya adalah mengamalkan mandi ketika hendak melakukan sholat Jumat. Disinilah jika orang yang berilmu, oh ini hari Jumat, saya niatkan mandi, ada pahalanya. Tapi kalau yang nggak berilmu, nggak ngerti, ya mandi saja, nggak ada niatan untuk melakukan sunnah dalam hari Jumat, pokoknya mandi. Nah, maka dengan demikian, karena tidak ada ilmunya dan nggak ada niatnya, seandainya ada dua orang, ya, yang satu ini tahu akan kesunahan mandi di hari Jumat, sehingga ketika hendak berangkat Jumat yang satu ini niat mandi dulu, sebelum mandi dia doa, baca niat nawaitul husla li sunnati yaumil jum'ati lillahi ta'ala, mandi, dapat pahala. Yang satu, yang satunya nggak niat, tidak ada niat, juga tidak tahu kalau itu kesunahan, mandi aja pokoknya, maka sama-sama mandi. Yang satu bernilai ibadah dan di situ ada fadilah-fadilah keutamaan yang akan dia dapatkan, dan yang kedua tidak ada nilai ibadah. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya, hanya dapat segar saja tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah pentingnya kita memahami ilmu dan pentingnya kita berniat. Sepele sepertinya itu, apa mandi? Tetapi kalau kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama nanti ketika sudah masuk hari Jumat, kita hendak berangkat ke Jumatan ke masjid, diusahakan sebisa mungkin kita mandi terlebih dahulu. Jangan sampai kita tidak mandi, rugi, sayang untuk kita lewatkan. Di samping badan kita segar, di samping badan kita jadi bersih, ya, ternyata ada nilai ibadah seperti fadilah yang tadi Al-Fakir telah sebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan mandi tadi, tentunya pembedanya ada dua dengan yang tidak tahu. Apa? Satu, ilmu, yang kedua, niat. Kalau yang berilmu, pasti dia mandinya diniatkan untuk ibadah. Yang tidak berilmu, dia tidak akan niat untuk sunnah karena nggak tahu. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji keilmuan dan pentingnya kita untuk menata niat dengan sebaik-baiknya. Sebab kunci daripada segala amal perbuatan apapun itu, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ya, baik itu ibadah berupa perbuatan ataupun berupa ucapan, itu kunci utamanya adalah ada di niat kita masing-masing. Jikalau niatnya baik, insya Allah jadi baik. Jikalau niatnya tidak baik, niatnya buruk, maka pun juga jadi tidak baik, jadi buruk pula. Berkenaan dengan niat tersebut, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min amalin yutasawwaru bi a'malid dunya fatasiru amalal akhirati bi husnin niyat, wa kam min amalin yutasawwaru bi a'malil akhirati fatasiru amalad dunya bisu'in niyat." Yang artinya banyak amalan-amalan perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia sepertinya amalan dunia, tetapi bisa jadi amalan akhirat dan bernilai ibadah bihusnin niyati, sebab baiknya niat. Begitupun pula banyak sekali amalan-amalan yang diserupakan tampak oleh kedua mata berupa ibadah, tetapi fatasyiru amalad dunya, menjadi amal dunia belaka, sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah. Kenapa? Bisu niyati, sebab jeleknya niat. Disinilah pentingnya niat harus kita tanamkan dalam hati dengan sebenar-benarnya, jangan sampai salah kita meletakkannya. Boleh jadi banyak sekali amalan-amalan yang sepertinya itu remeh, sepertinya mungkin juga bukan ibadah. Mungkin bekerja di sawah, di pasar, di kantor, ya, di perkebunan, ya, di tempat kerja-kerja yang lain, menjadi profesi apa saja, sepertinya bukan ibadah, ya. Akan tetapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, niat bekerja, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak istri, untuk bekal ibadah, bekal biaya hidup, bekal biaya pesantren, sekolah, dan lain-lain sebagainya, maka ya walaupun kelihatannya itu bukan ibadah, karena niat yang baik, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Bihusnin niyati, sebab baiknya niat. Sepertinya amalan dunia itu
berniaga, bercocok tanam, berdagang, bekerja di kantoran, dan kerja apapun itu. Sepertinya tampak mata bukan kerjaan akhirat dan bukan ibadah sepertinya. Tapi kalau kita niatkan dengan yang baik, niat yang tulus ikhlas karena Allah, seperti yang Al-Fakir barusan sampaikan, insya Allah itu semua bernilai ibadah di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga sebaliknya, banyak sekali amalan-amalan yang kelihatan oleh mata kita, mata manusia, sepertinya ibadah. Tapi karena salah niat, niatnya kurang betul, maka yang kelihatannya itu amal ibadah jadi sia-sia, menjadi amalan dunia yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Contoh sederhana, misalkan baca Al-Quran itu ibadah besar pahalanya ya. Tetapi karena niatnya keliru, niatnya ingin dipuji orang, niatnya ingin diacungi jempol, niatnya ingin cari kedudukan dunia, niatnya ingin sebuah materi-materi duniawi yang tak seberapa, dan tidak ada niatan untuk ibadah kepada Allah, maka kelihatannya ya walaupun baca Quran itu pun jadi bukan amalan akhirat tapi menjadi amalan dunia. Kenapa? Bisu'in niyati, sebab salahnya niat. Kita sholat pun juga demikian, tampak mata itu ibadah, tetapi kalau niatnya keliru, apa misalkan sama kayak seperti tadi, sholat tujuannya riya, pamer, ingin dipuji orang, ingin dikatakan orang soleh, ingin dikatakan orang yang ahli ibadah, dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu karena manusia, bukan karena Allah. Nggak ada niat dalam hatinya ibadah karena Allah. Yang demikian itu ya walaupun kelihatannya kasat mata manusia itu ibadah, tapi bisu'in niat, sebab salahnya niat, semuanya itu akan tidak bernilai ibadah, bahkan bernilai amalan dunia yang sia-sia, tidak ada nilainya di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama setiap aktivitas, kegiatan apapun, kalau bisa kita niatkan ikhlas, kita niatkan beribadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah yang sepertinya bukan ibadah, apa tadi? Mandi di hari Jumat. Kita niatkan mandi tersebut karena menjalankan kesunahan untuk mencari ridho Allah, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid. Insya Allah ya walaupun kelihatannya bukan amalan ibadah, itu ternyata bernilai ibadah, dan insya Allah fadilahnya akan kita dapatkan, baik nanti ketika kita masuk di alam kubur ataupun nanti ketika kita dihadapkan ke haribaan Allah, ditimbang amal perbuatan kita. Pahala mandi dari Jumat tadi bisa memberatkan timbangan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan pada pertemuan kali ini dari kitab Wasiatul Mustafa berkenaan dengan kesunahan mandi di hari Jumat. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat difahami, dan mudah-mudahan tentunya Allah memberikan anugerah taufik hidayah kepada kita, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah, bahkan disenangkan dan dihobikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satunya bisa melaksanakan mandi sunnah di hari Jumat, sehingga kita termasuk golongan orang yang beruntung, selamat di dunia hatta akhirah.
Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.